Cukup ya? Terima kasih Yang Mulia. Baik, pemohon 2, ada yang ditanyakan untuk para saksi? Terima kasih Yang Mulia, ada Yang Mulia. Yang Mulia, saya ingin berangkat dari Pengkategorisasian keterangan yang disampaikan oleh 8 Bawaslu tingkat provinsi. 7. 7. 7 malah hanya 6 karena yang satu kan tenaga ahli. Ya. Kategorisasi pertama, kalau saya mendengar keterangan berupa laporan tadi, itu pelanggaran itu hanya dibatasi kewenangannya pada pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara. Tadi dijelaskan dengan cukup baik oleh teman-teman Bawaslu. Itu ada di daerah Pak Iji dan di Kaltim. Lalu kategorisasi yang kedua, pelanggaran itu berdasarkan hasil temuan. Dan juga pelanggaran tersebut jika terbukti, rekomendasinya itu kepada pihak instansi lainnya. Karena itu dianggap bertentangan atau melanggar undang-undang tidak terkait dengan undang-undang pemilu. Padahal kalau kita lihat pelanggaran yang terjadi, kami cukup banyak alat bukti sudah kami sampaikan di Mahkamah, di Jawa Tengah, DKI Jakarta, di Kaltim, di Sulawesi, dan iya, sebagainya. Pak Sira mau maksudnya bahwa penanganan itu tidak tuntas itu. Saya mau bertanya kepada Bawaslu yang silakan. mulia. Soalnya pengantarnya agak enggak. Silakan. Saya mau tanya, kenapa Bawaslu kepada Ketua Bawaslu, kenapa Bawaslu membatasi kewenangannya sendiri terkait dengan kategorisasi pelanggaran yang diberikan oleh undang-undang? Misalnya soal netralitas, tidak ada ini. Kemudian soal konsolidasi tadi, abdasi di beberapa di Kabupaten Bandung dan di DKI Jakarta, di ini Gelora Bung Karno, juga tidak diberikan tindakan. Kemudian keterlibatan TNI Polri dalam mengkonsolidasi dan memanggil para kepala desa, juga tidak ada tindakan. Nah, untuk itu pertanyaan saya yang paling penting adalah, kenapa dan untuk apa Bawaslu membatasi kewenangannya pada 2 kategori pelanggaran tadi? Itu pertanyaan saya yang pertama yang mulia. Lalu yang pertanyaan saya yang kedua, jika ada pelanggaran yang ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat atau tim kampanye, selalu diidentifikasi sebagai pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formil dan material. Padahal pada setiap laporan, ini saya pelapor, saya pernah melaporkan Kementerian Desa, Wamendes ketika mengkonsolidasikan untuk kepentingan pasangan tertentu, SOK 2. Lalu saya laporkan ke Bawaslu, saya bawa semua alat bukti, lalu kami lakukan pencatatan dengan dalam bentuk pelaporan dengan baik, lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian dinyatakan tidak penuh syarat formil dan material. Tidak ada ruang bagi pelapor untuk diberikan klarifikasi terkait dengan apa syarat formil maupun material yang tidak terpenuhi itu. Iya. Itu yang kami rasakan. Dari dan kami, untuk saksi-saksi ada tidak Bapak? saya kira di Bawaslu ada yang mulia. Dan Bukan. ini terjadi di... Bapak ada pertanyaan untuk saksi-saksi tidak? Ya saya akan tanya sekarang. Saksi 6 itu loh. Iya, saya kira ini umum saja yang mulia. Ya, tadi kan untuk Pak Ketua. Iya, Ketua. Untuk saksi-saksi ada tidak? Kalau untuk 6 orang ini yang mulia, saya tidak ada pertanyaan. Tetapi saya bertanya langsung kepada Ketua Ya. Bawaslu. Masih ada lagi? Belum saya nanya yang mulia. Loh, tadi sudah 2 pertanyaan untuk Ketua tadi. Kenapa membatasi tadi? Iya, ini saya terakhir sekarang pertanyaan Silakan. saya baru. Ini Jadi pertanyaan saya kesempatan untuk tanya kepada saksi yang diajukan Bawaslu. Iya, karena Bukan kan berdialog udah, dengan... yang mulia mohon izin, semua laporan yang sudah disampaikan di persidangan ini sesungguhnya sudah dirilis oleh Bawaslu. Iya, pertanyaan satu lagi apa, Pak Sira, Ya. ke Ketua? Nah, pertanyaan saya terakhir, kenapa Bawaslu
enggan untuk melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan, baik berdasarkan temuan maupun laporan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, masih ada? Silakan. Izin Yang Mulia untuk bertanya ke Silakan. saudara saksi dan juga kepada Ketua Bawaslu. Bawaslu itu yang saya tahu adalah Badan Pengawas Pemilu, jadi bukan Badan Penerima Laporan. Ya, itu jelas di dalam pasal 454 ayat 2, dia sifatnya harus aktif. Ya, artinya dia sifatnya melekat. Ya. Nah, penjelasan tadi dari saudara Irfan yang Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, kemudian saudara Sahroji, kemudian Nurholik, ya, dan saudara Zamzam tadi, itu menurut saya menandakan bahwasanya Bawaslu ini sifatnya hanya menunggu laporan, ya, padahal dia harus aktif. Ya. Nah, ini yang yang menjadi persoalan. Nah, dalam kaitan ini, ya, saya ingin menanyakan sikap dan juga ingin penjelasan juga dari Pak Ketua Bawaslu, ya. Karena ini persoalan yang menurut saya penting, bagaimana sikap atau pengawasan Bawaslu terkait putusan MK 90, ya, yang menurut pakar hukum tata negara Iza Mahendra itu cacat hukum dan mengandung penyelundupan hukum. Nah, itu bagaimana, ya, apakah sudah didiskusikan ataukah minta masukan dari katakanlah Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, dan juga terutama dari jawaban dari Ketua Bawaslu yang saya harapkan penjelasannya. Yang berikutnya adalah Bawaslu itu kan sejak awal, ya, proses, ya, seharusnya lebih kritis dan aktif, ya, karena tugasnya adalah badan pengawas. Pengawas itu kan kata kerja, ya, artinya mengawasi dia, ya. Nah, harusnya bersikap kritis dan aktif, ya. Nah, Presiden Jokowi, ya, seolah-olah itu melakukan deklarasi tanda kutip, ya, karena kemana-mana beliau Pak Presiden Jokowi itu bersama Pak Menhan misalnya, ya, bersama Pak Prabowo Subianto, ya, sering kita lihat di berbagai media di Jawa Tengah dan berkunjung kemana-mana. Ya, terima kasih Yang Mulia. Dan itu apakah, ya, Bawaslu misalnya berkunjung ke Kalimantan Timur, apakah dari Ketua Bawaslu Kalimantan Timur itu menanyakan misalnya ini bagaimana ini Pak Ketua Bawaslu RI, ya, kan kita harus bersifat proaktif dan kita harus benar-benar melakukan pengawasan. Ini bagaimana dengan sikap Pak Presiden Jokowi dan Menhan yang kemana-mana katakanlah dalam tanda kutip vulgar, ya, dan tentu saja dengan fasilitas negara. Saya mohon tanggapan dari saudara Ketua Bawaslu.